Pecahkan telurnya dengan melakukan. Maka dengan seperti itu, saya yakin ketika teman-teman sudah melakukan, pasti nanti akan ketagihan. Om Dua Telo, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat Deka dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan kami, Dunia Kini, dunianya manusia masa kini. Sahabat Deka yang berbahagia, video kali ini masih tetap merespon dari pertanyaan salah satu teman-teman saya yang mereka masih merasa kesulitan ketika nge-YouTube. Kalau di video sebelumnya itu kesulitan, mereka masih bukan kesulitan. Di video sebelumnya pertanyaan mereka karena mereka bingung bagaimana cara memulainya, cara memulai nge-YouTube. Nah, di video kali ini akan menjawab dari pertanyaan teman-teman sahabat Deka yang bertanya kepada saya, bagaimana cara bagaimana cara mencari atau memunculkan tema-tema yang akan dijadikan konten pada YouTube kita. Sahabat Deka yang berbahagia, sebenarnya jika kita berbicara bagaimana cara munculkan ide-ide di dalam diri kita agar kita memiliki tema, agar kita tidak kehabisan tema yang akan dibahas di YouTube, itu sangat sederhana. Yang pertama teman-teman bisa komunikasi dengan para viewer atau teman yang lainnya, misal minta kritikan, minta masukan dan sebagainya, atau minta mereka agar merequest tema apa yang akan dibahas. Itu yang paling gampang, paling sangat gampang. Minta ke viewer kita bagaimana apa yang akan dibahas. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana kalau saya belum punya viewer? Saya adalah orang yang baru pertama kali akan memulai YouTube. Sangat gampang lagi. Yang terpenting teman-teman tidak takut apapun yang ada di otak teman-teman, yang ada pikiran teman-teman. Misalnya, saya akan buat YouTube bagaimana cara membuat es cendol. Maka udah lakukan itu, lakukan, rekam, upload, share, udah jadi. Setelah di video berikutnya pasti akan ada pertanyaan dari teman, akan muncul sendiri ide-idenya. Atau sudah buat video kemudian mentok. Biasanya mentok inilah orang-orang idealis. Idealis bikin begini, dia biasanya gampang mentok. Maka saran saya teman-teman, ketika membuat konten untuk YouTube, untuk channel teman-teman, agar teman-teman tidak mentok ketika ingin YouTube, mentok dalam menentukan tema ya, maka teman-teman nggak perlu idealis. Teman-teman penting buat konten apa saja yang penting bermanfaat buat orang lain. Apapun itu. Loh, tapi kini kan permasalahannya, ada pertanyaan lagi karena sebenarnya. Tapi kan begini permasalahannya. Kata sebagian orang, YouTube itu kita harus fokus, kita mau fokus tentang kuliner, ya udah kuliner saja gitu. Boleh seperti itu jika teman-teman sudah profesional. Tapi jika teman-teman masih betul-betul pemula, nggak usah mikirin yang kontennya harus fokus ini. Yang terpenting pertama adalah lakukan apapun yang ada di ide teman-teman, apapun yang ada di kepala teman-teman, keluarkan, lakukan, dan lakukan. Karena jika tidak seperti itu, teman-teman tidak akan pernah memulai, dan teman-teman akan merasa kesulitan untuk menentukan atau mencari tema-tema yang ingin dijadikan konten ketika teman-teman nge-YouTube. Jadi sangat simpel, sangat simpel. Yang paling sederhananya pokoknya jangan takut dibully oleh orang lain karena YouTube kita, karena video kita jelek, karena konten kita jelek. Jangan takut, yang penting lakukan saja. Mau dibully jelek, mau apapun, mereka menonton video kita, mereka menonton channel kita, maka itu adalah keuntungan buat kita. Jadi ya bodoh amat, bahasa kasarnya bodoh amat. Mau mereka mengkritik sadis, mengkritik sadis-sadis sedikit dan sebagainya, bodoh amat.
Yang penting jadikan kritikan-kritikan yang ada kepada kita itu sebagai salah satu motivasi kita agar menjadi lebih baik. Dan saya yakin ketika ada orang mengkritik, maka teman-teman akan banyak menemukan tema-tema yang bisa dijadikan konten dalam YouTube teman-teman. Kalau saya pribadi senang ketika ada orang YouTube, ketika ada orang yang mengkritik saya dengan bahasa-bahasa yang pedas. Dan biasanya kalau ada yang kritik seperti itu, maka akan saya balas, akan saya jawab kritikan itu dengan sebuah video. Jadi ketika sebuah video, maka berarti jadi konten. Jadi sangat sederhana teman-teman. Yang terpenting yang terpenting jangan takut. Maka dari itu kemudian lakukan. Nggak usah pernah berpikir bakal trending atau tidak. Yang penting lakukan. Soal trending atau tidak urusan luar belakang. Soal ada viewer atau tidak urusan luar belakang. Nanti pertama lakukan. Pecahkan telurnya dengan melakukan. Maka dengan seperti itu, saya yakin ketika teman-teman sudah melakukan, pasti nanti akan ketagihan. Oke teman-teman, sahabat Deka semuanya, untuk video kali ini saya cukup. Jika ada pertanyaan atau komentar, silahkan tulis di kolom komentar di bawah video ini. Kritik dan saran teman-teman saya tunggu. Dan apapun kritikannya, apapun sarannya, saya ucapkan terima kasih. Salam dari kami, dunia kini, dunia manusia, masa kini.